Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Desember 2021. Seperti biasa, aku akan bacakan intro pengingat untuk kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang general, readingan yang umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi kamu, bisa juga enggak ya. Ini bukan private reading. Jadi kalau memang tidak sesuai, ini mungkin bukan readingan untuk kamu gitu ya, kamu bisa cari placement yang lain ataupun kamu bisa move on cari tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan segala sesuatu yang ada di dalam video ini, dengan akunya, dengan cara aku bawain ya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak suka, please silahkan move on ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan selamat datang buat kalian semua yang baru kenal sama Katanya Tarot Indonesia. Kita akan masuk ke dalam readingan yang akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk yang single dan yang berikutnya adalah untuk yang couple-nya. Oke? Oke, mari kita masuk ke pada readingan kalian masing-masing. Capricorn single, ini adalah pembacaan energi cinta asmara Capricorn. Semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn Desember 2021. Maaf sebelumnya kalau misalnya nanti ada bunyi-bunyian yang agak mengganggu ya, karena sekeliling rumahku lagi renovasi, jadi kadang-kadang masuk walaupun aku udah ngedeketin sedemikian rupa mikrofonnya ya. Oke, buat yang single, Justice dalam keadaan tegap, keadilan, kejujuran ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru selesai, bukan baru selesai sih, tapi kayak kamu berpisah, terus ini masih ada hal-hal yang mengenai masalah hukum yang perlu kamu yang perlu kamu lakukan gitu. Tapi bukan selalu loh. Ini kalau misalnya sudah masuk ke dalam urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya, di dalam hubungan yang belum masuk ke dalam rumah tangga, mungkin ada kerjasama, mungkin ada hutang piutang, mungkin ada lain sebagainya yang bisa begitu mereka pisah. Nah, mereka harus ada hal-hal juga yang diselesaikan mengenai hukum ini. Mungkin tadinya satu bisnis, satu perusahaan dan lain sebagainya ya. Tapi di sini aku melihat kayak kamu menuntut adanya keadilan gitu loh. Kamu pengen keadilan itu. Buat beberapa dari kamu, kamu sedang berusaha mendapatkan balance kamu lagi, keseimbangan kamu lagi ya. Ataupun ingin mendapatkan keadilan akan apa yang orang perbuat dari kamu. Some people gitu ya, beberapa orang kadang-kadang saat mengalami hal-hal yang gak enak gitu ya, mereka ingin memberikan mendapatkan keadilan itu dengan mungkin kadang ada yang ingin balas dendam, kadang-kadang ada yang nyumpahin, kadang-kadang ada yang ingin supaya orang itu kena karma dan lain sebagainya, yaitu masing-masing orang ya. Tapi kayak di lain daripada itu, kamu inginkan adanya keadilan dari segala sesuatu yang telah kamu lewati ini. Ingin semesta ini berpihak ke kamu gitu ya, hidup ini berpihak ke kamu, karena ada yang kamu tidak terima dari perpisahan kamu. Two of Cups dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu merasa perpisahan kamu ini menyebabkan ketimpangan, di mana kamu merasa lebih menderita, lebih susah, lebih sakit, lebih parah, lebih dirugikan dan lain sebagainya. Nah, ini kamu lagi mempertahankan ataupun lagi memperjuangkan supaya hal ini bisa enak juga dong buat gue.
Kembali lagi buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah kamu pisah dan kamu lagi fight, misalnya untuk anak, misalnya untuk harta gonung gini dan lain sebagainya ya. Tapi ada banyak hal yang perlu dilakukan sampai kamu kayak bisa lepas pisah gitu loh dari orang ini. Dan buat beberapa dari kamu merasa harus melakukan upaya dalam bentuk hukum untuk bisa membuat kamu lepas dari seseorang. Seven of Pentacles. Iya, kalau yang aku lihat di sini, kamu ini sebelumnya sudah banyak menginvestasikan mungkin materi kamu, pekerjaan kamu, tenaga kamu, dan lain sebagainya. Sehingga di saat ini hubungan tidak bisa berjalan lagi, yang ini kan udah menikmati, yang ini mungkin sudah mengambil banyak keuntungan dan manfaat dan kegunaan dari apa yang kamu miliki gitu ya. Ya kamunya pasti nggak terima dong gitu loh. Kamu pengen mungkin mereka ngembaliin atau mereka mungkin bisa share gitu loh, dan presentasinya karena kamu yang berupaya, kamu harus yang punya persentase lebih besar gitu ya. Itu umpamanya, itu contohnya gitu. Memang kalau yang aku lihat, kamu ini orang yang mungkin di dalam pekerjaan, karir kamu, bisnis kamu, keuangan kamu. Ini kamu yang kayaknya lebih aktif gitu ya. Kamu yang cari uang, kamu yang berusaha, kamu yang banyak berkorban, kamu yang banyak narok segala macam, di mana orang lain itu seperti hanya ngegratilin, hanya ngegrecokin, hanya menikmati, hanya mengeruk dan lain sebagainya. Nah, buat beberapa dari kamu sekarang lagi fokus menginvestasikan diri kamu ke hal-hal yang penting. Kamu lagi fokus untuk mengejar mimpi kamu lagi fokus untuk membangun keuangan kamu lagi fokus di pekerjaan dan karir kamu. Cuman ini ada situasi yang mengganggu, ada orang juga yang bisa jadi kayak si kucing hitam ini yang pegang-pegang uang kamu, pegang-pegang hasil jerih payah kamu, pegang-pegang hal yang sudah kamu upayakan. Nah, ini yang aku rasakan kayak ketidakterimaan kamu ini gitu loh. Six of Wands dalam keadaan tegap. Tapi kalau yang aku lihat, segala hal yang kamu usahakan dan kamu upayakan, segala jerih payah kamu untuk melewati segala masa sulit dan segala hal yang susah-susah ini akan memberikan buah kok sama kamu. Memberikan pelajaran, memberikan hikmah, tapi ini memberikan tidak sia-sia gitu loh. Intinya tuh tidak sia-sia. Cuma kembali lagi aku ngelihat ada beberapa sign mengenai kamu harus seimbang. Kamu harus mendapatkan lagi keseimbangan kamu. Baik dari cara kamu berpikir, baik dari perasaan kamu, baik dari waktu kamu, baik dari kamu memanage masalah, memanage diri sendiri, memanage waktu, memanage fokus kamu dan lain sebagainya. Kamu harus mendapatkan keseimbangan kamu agar kamu bisa berdiri tegap, enggak goyang-goyang gitu. Tahu kapan kamu harus memberi, kapan kamu harus menerima. Kadang mungkin kamu terus memberi, dan akhirnya orang menggunakan itu untuk mengambil keuntungan buat dirinya pribadi, karena mereka tahu mungkin kamu orang yang suka ngasih, orang yang suka ngurusin, orang yang suka nyenengin orang dan lain sebagainya, sehingga dia ngambil terus. Nah, di sini apa yang kamu berikan ke orang, udah belum kamu kasih ke diri kamu? Cinta yang kamu kasih ke orang, udah belum kamu kasih ke diri kamu? Waktu yang kamu kasih ke orang, udah belum kamu kasih ke diri kamu? Dan itu yang aku lihat
message yang mungkin bisa jadi bahan pemikiran buat kamu. Sehingga ini pun bisa menjadikan bekal gitu ya di saat bukannya pilih-pilih mau nolong orang apa segala macam, bukannya kalau misalnya kita dalam hubungan harus kayak overprotective segala macam gitu ya, tetapi kamu juga bukan hanya mengalahkan diri kamu, tetapi kamu juga bisa bikin diri kamu tuh seimbang gitu. Seven of One. Kalau yang aku lihat di sini iya, kamu lagi kayak bertarung gitu ya untuk apa yang kamu patut dan layak dapatin. Nih, Seven of One dalam keadaan tegak. Kamu gak peduli orang lain mikir apa, kamu gak peduli orang lain bicara apa sama kamu. Dan orang lain mungkin dengan apa yang kamu lakukan ini mungkin seakan-akan kayak mereka menyudutkan, memojokkan keputusan-keputusan kamu, hal yang kamu lakuin. Tapi mungkin orang lain, tapi perlu kamu tahu, orang lain itu kan hanya lihat luarnya. Yang paling tahu apa yang terjadi, yang paling tahu dengan apa yang kamu lewatin adalah kamu sendiri. So, don't be afraid to speak your truth. Ya, jangan takut untuk mengungkapkan, melakukan apa kebenaran untuk diri kamu. Stand up for yourself, berdiri untuk diri kamu sendiri, memproteksi diri kamu sendiri, mendefense diri kamu sendiri, membela diri kamu sendiri. Ini adalah kewajiban kita terhadap diri kita. Dan tidak ada orang yang sebaik diri kita melakukan hal ini. Dan kadang-kadang orang itu tidak mudah untuk berkata tidak. Dan mungkin ini buat beberapa dari kamu yang merupakan kelemahan. Seringkali mungkin kamu ya aja, nurut aja, terima aja. Cuma kalau yang aku lihat di sini, kamu mulai sadar, gua nggak bisa kayak begini. Gua nggak bisa kalau begini terus gua bakal ditindas. Sekarang gua harus berdiri, gua harus ngebela apa yang gua mau dapetin, apa yang gua berhak gitu loh. Dan ini kamu belajar untuk bilang enggak, untuk bilang jangan, untuk membela diri kamu. Walaupun harus berdiri sendiri. Ace of Cup. Ya, kamu lagi healing gitu ya. Kamu lagi dalam proses healing ini memang kita dibutuhkan ini. Dalam proses healing dibutuhkan kita untuk benar-benar bisa menjaga diri kita supaya tidak balik lagi gitu loh, tidak tersakiti oleh pikiran-pikiran kita sendiri, oleh harapan-harapan kita sendiri, oleh ekspektasi diri kita sendiri, baik diri kita dari internal ataupun orang lain. Jadi kitanya kadang-kadang dibutuhkan waktu untuk memang sendiri dalam proses healing ini, untuk kita bisa fokus. Cuman buat beberapa dari kamu bisa jadi ini kamu baru mendekat atau berdekatan dengan seseorang. Buat spesifik mungkin kamu berdekatan dengan seseorang dan salah satu ini masih ada urusan masalah hukum, jadi belum bisa masuk ke dalam komitmen atau hubungan yang serius. Cuman mungkin ya udah mulai mengupayakan untuk ke situ. Mungkin buat beberapa ini lagi PDKT ya. Cuman kamunya tidak mau kalau belum tuntas gitu loh. Tidak mau memulai sesuatu kalau belum tuntas dengan hal sebelumnya. Kalau lo mau memulai sesuatu, mari kita tuntaskan dulu segala sesuatu yang sebelum-sebelumnya gitu. Selama itu belum terjadi, ya sampai di sini gitu loh batasnya. King of Cup dalam keadaan terbalik. Cuman ya itu tadi,
Karena hal ini baru tuntas atau masih di tengah-tengah penuntasan, emosi dan perasaannya tuh masih naik turun naik turun naik turun naik turun. Keinginannya pun masih naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah, kamu ini pengen sesuatu yang solid, sesuatu yang nyata. Kamu pengen yang jelas-jelas aja, gitu loh. Kalau ini masih rasa-rasa tanpa ada satu hal yang pasti, tanpa ada satu hal yang jelas, gue juga nggak tahu mau gue beri apa enggak, mau gue ikutin apa enggak, mau gue terima apa enggak. Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Dan di sini sih kalau aku lihat ya, kamu kayak gue mau ngebahagiain diri gue dengan atau tanpa orang lain, dengan atau tanpa satu hubungan, dengan atau tanpa adanya satu komitmen, gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat di sini, kalau mau dekat, kalau mau kenalan, mau dengerin gue, mau jadi teman gue, ya nggak apa-apa. Kalau mau lebih, ya gue juga nggak mau dengan orang yang nggak jelas. Kamu pengen dengan yang jelas-jelas saja, which is bagus ya. Banyak loh orang yang tidak apa ya, banyak orang yang bisa menerima ketidakjelasan gitu. Tapi kalau udah begitu masuk ke dalam si ketidakjelasan itu, dia teriak-teriak gitu loh. Kenapa aku tidak bisa melihat? Kenapa tidak ada pegangan? Kenapa tidak ini? Ya mendingan dari awalnya sudah tegas. Yang mendingan dari awalnya udah pasti-pasti aja. Ya nggak sih? Daripada dari awalnya udah nggak pasti, gimana mau menjamin berikutnya akan lebih pasti gitu kan? Ya namanya orang kan kita nggak bisa jamin. Ya nggak? Oke? Ini adalah untuk kalian Capricorn single, ya cari yang jelas-jelas saja. Tetap masalah boundaries ya. Berani berdiri untuk diri kamu. Tahu kapan memberi dan kapan harus menerima. Dan melihat rasa saling itu gitu loh. Sebelum kamu menginvestasikan apapun itu yang kamu berikan, apapun itu yang kamu sodorin gitu. Kamu juga lihat apakah ini ada take and give, apakah ini ada rasa saling, apakah ini equal, apakah ini setara, apakah ini serius, apakah ini bisa gua pegang, apakah ini jelas seperti yang tadi. Oke, oke, ini adalah untuk yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Capricorn yang berpasangan, ini adalah pembacaan untuk kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn bulan Desember 2021, energi cinta asmara. Kita lihat ada apa dengan hubungan kalian ya. Knight of Cup dalam keadaan tegap. Kalau dia masih knight ini, kalau kamu lihat kuda di belakang ini, itu satu kakinya keangkat, satu kakinya napak ya. Jadi ini masih belum settle gitu loh, masih belum solid kalau yang aku lihat dari energinya. Jadi buat beberapa dari kamu, mungkin juga kamu ngelihat orang yang berada bersama kamu dalam hubungan ini mau tetap sama gue ataukah dia mau pergi, kamu tuh akan tetap tinggal dan bersama gue maju ke masa depan, ataukah dia mau apa. Itu masih mungkin belum kelihatan solid gitu loh di situ. Masih belum tahu juga ini hubungan mau dibawa kemana gitu ya. Jadi nikmati saja apa yang ada sekarang, rasanya seperti itu. The Lovers dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu, ya ini yang tadi aku bilang, masih menikmatin aja yang ada sekarang. Entah nantinya bagaimana. Cuman kayak kayak lagi anget gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu ini bisa jadi hubungan yang
masih bisa dibilang baru gitu ya. Eh, jadi masih hubungan yang remaja lah gitu. Belum yang belum yang sepuh, belum mateng gitu ya. Nah, ini kalau yang aku lihat mungkin sudah ada keinginan-keinginan untuk mematangkan apa yang kalian miliki ini, ataupun untuk membawa si hubungan ini ke tahap-tahap yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tahap lebih lagi bisa jadi ingin membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan, ke hal yang lebih serius, ke hal yang lebih dalam lagi, ke hal yang lebih jauh lagi. Kan bisa ya, eh, seperti itu gitu ya. Ataupun misalnya sudah menikah, oh gue pengen untuk bisa memiliki anak. Oh, pengen konsen menabung supaya kita bisa eh, membangun usaha bersama ataupun ingin punya properti dan lain sebagainya, itu banyak kan ya. Tetapi ingin membawa hubungan ini ke tahap yang lebih dewasa lagi gitu loh, rasanya seperti itu. Yang tadinya mungkin masih senang-senang aja gitu ya, masih hura-hura, masih enjoy-enjoy aja. Nah, sekarang lebih mungkin pikirannya lebih dewasa. The Hierophant. Dalam keadaan terbalik. Tadi The Lover card dalam keadaan tegap. Ini The Hierophant muncul dalam keadaan terbalik. Bisa jadi di satu sisi ada orang yang sudah siap. Dan pada awalnya segala sesuatu itu kan waktu segalanya indah, indah, indah gitu ya. Segalanya menyenangkan semuanya. Waktu lagi semuanya gampang, enak semua, pikiran kita jadi gampang aja semuanya. Enak aja, seneng aja. Begitu muncul masalah, mungkin juga melihat kerumitan, mungkin juga melihat kesulitan dan lain sebagainya. Mulai mungkin ada yang melempem, mungkin mulai ada yang kok rumit banget, kok susah banget, kok complicated banget, kok kayaknya nggak ada funnya. Buat beberapa dari kamu, aku melihat adanya perbedaan antara kalian berdua. Ini bisa perbedaan status, perbedaan latar belakang, perbedaan kepercayaan, keyakinan, perbedaan umur, perbedaan budaya dan lain sebagainya. Yang membuat kayaknya proses untuk kalian menaiki tahap yang lebih lagi dari hubungan ini, yang tadinya kalian pikir gampang, terus baru ngelihat kesulitan-kesulitan ini. Dimana kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa, khusus mungkin, ini masalah kepercayaan, ataupun masalah budaya, ataupun masalah umur dan lain sebagainya lah, bisa lah masalah apa aja. Tapi kayak mungkin dari pihak keluarganya ada yang nggak support, ada yang nggak setuju dengan perbedaan ini dan harus menyamakan perbedaan ini. Ya, kayak dulu gue sama laki gue gitu ya. Kita berbeda semuanya. Yang tadi gue sebutin masalah kepercayaan, budaya dan bla 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 itu berbeda semuanya. Emang complicated. Emang rumit sekali dan banyak sekali orang yang menentang. Hanya satu orang yang buka jalan, yaitu papa mertuaku. Yang akhirnya, ya kalau kalian emang pengen, kalau emang kalian percaya bahwa kalian bahagia dengan keputusan kalian, ya silahkan, kita support gitu loh, saya support. Baru habis itu diikuti yang lain-lain gitu loh. Cuman pada awalnya seakan-akan we against the world gitu loh, kita melawan dunia ini. Cuman kalau ada kitanya, kita jadi strong gitu loh, lebih kuat.
bisa maju. Cuman begitu satu lemah, satunya kayak, kok gini ya, kok susah ya, aduh kok kayaknya complicated banget ya, kok kayaknya ini ya, aduh. Nah mulai nih egonya tinggi. Kamu aja deh kamu aja deh yang harus mengadaptasikan diri kamu, yang harus menyocokkan diri kamu, yang harus mengerti dan berubah ke arah aku. Itu mulai membuat yang satunya biasanya loh ini, biasanya goyang. Kalau nggak dua-duanya bisa ngebuka pikiran dan perasaannya dan bisa menemukan jalan tengah yang sama-sama bikin enak gitu loh. Nah ini yang aku lihat tuh contohnya seperti itu gitu loh. Apa ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Tapi kalau yang aku lihat, yang tadinya mungkin pada awalnya semua indah, semua mengenai cinta, kita dapat mengarungi segala sesuatunya, walaupun kita nggak jelas nantinya bagaimana, semakin bertambahnya waktu, semakin lama, semakin dijalanin dan lain sebagainya. Nah ini mau kemana nih? Ini mau kemana nih? Kok kayaknya diterusin, kok susah banget, kok alot banget gitu loh. Dan buat beberapa dari kalian mungkin kayak ngelihat hal itu, bahwa hubungan ini nggak bisa sampai ke misalnya tahap pernikahan gitu loh, nggak bisa diseriusin, nggak bisa punya masa depan. Tapi ini bukan hanya masalah itu saja. Kadang-kadang misalnya depannya karakternya berbeda. Depannya mungkin ngelihat, oh mereka ini kadang kadang anget, kadang dingin, kadang dateng, kadang pergi, kadang ini, kadang itu. Tapi ya udah deh, gue udah terlanjur suka, gue udah terlanjur sayang, gue ngerasa kayak dia adalah belahan jiwa gue lakukan lah, gue ngikutin deh apa maunya, gue tolerir deh semua kelakuannya deh, gue ini. Tapi lama-lama, kitanya kan makin makin pinter gitu loh, makin makin pinter, makin ngerti. Lah terus kalau begini terus, masa gue terus yang berkorban, masa gue terus yang ngalah, masa gue terus yang ngikutin dia, masa gue terus yang nunggu-nunggu, misalnya tanpa, kalau orang yang nggak jelas gitu loh, mau maju apa enggak, mau maju apa enggak gitu. Sampai kapan? Sampai berapa tahun lagi? Sampai gue kakek-kakek nenek-nenek gue mau begini. Iya kalau misalnya dianya terus, kalau misalnya dia pergi, nah mulai tuh ketakutan, keraguan, kekhawatiran. Dan buat beberapa dari kamu ngerasa tidak adanya satu yang membuat kamu secure, kamu nyaman, kamu aman berada di dalam hubungan ini, karena ada satu ketakutan kapan saja ini bisa bubar, kapan saja. Nah ini, kalau tidak ada kejelasan seperti ini, ya pastinya ya akan jadi khawatir terus gitu ya. Bagaimana menggabungkan hal tersebut? Pastinya ya harus satu visi, satu misi. Bisa melihat bahwa orang itu juga menghormati dan bisa saling, bisa seimbang gitu loh. Kalau udah ngelihat ini udah timpang, nah pikirin benar-benar mendingan. Apalagi ngelihat yang satunya maju-maju mundur-mundur gitu. Itu kalau udah ngelihat kayak begitu tuh, nah kamu itu adalah salah satu red flag gitu ya. Dimana kita punya misi ini nih. Kalau ini berhubungan dengan hubungan kamu, berkaitan dengan hubungan kamu, ini pastinya harus menjadi visi misi yang sama dari kedua belah pihak. Kalau ini hanya satu misi dari satu pihak, itu kamu benar-benar harus yakinkan apa benar kamu mau take the risk gitu loh, mau mengambil resiko ini. Karena aku pun pada saat itu, walaupun keadaannya rumit, tapi karena aku tahu pasangan aku juga mempunyai visi misi yang sama, kita harus maju bareng, kita punya impian dan cita-cita yang sama, kita mau kebahagiaan yang sama, ayolah, hajarlah, tapi bareng, sama-sama kekuatannya gitu loh.
Tapi kalau cuma satu doang yang terus begini, yang sininya kadang gini, kadang duduk, kadang gini, kadang duduk, terus nanyain, udah sampai mana lo galiannya? Gitu kan ribet, iya kan? Ribet. Real short. Buat beberapa dari kamu, you are dealing with someone who already have a partner. Udah punya orang lain. Spesifik sekali. Tapi buat beberapa dari kamu, ya ini, kamu berhubungan dengan orang yang tidak stabil dalam perasaannya, dia masih mau main-main, dia masih mau explore, dia masih ingin berkelana, dia masih pengen mencari dalam perasaannya. Dan walaupun mungkin dia eh, ada di dalam satu hubungan, tapi rasanya kayak ngelihat orang yang single. The Devil card dalam keadaan terbalik. Kamu ngerasa, gue kayaknya hubungan ini tuh kayaknya makin lama nggak sehat. Iya, aku lihat di sini ada orang yang mengkhianati komitmen ini. Ya, dengan adanya kartu ini membuat dia sudah dalam hubungan dan kayak ngebreak hubungan ini gitu loh. Maksudnya baik ini dia mengkhianati hubungan ini, melukai hubungan ini dengan apa yang dia lakukan, ataupun ya ini membuat dia karena dia nggak yakin, nggak tahu, nggak menentu, dan akhirnya dia malah kemana-mana. Terus akhirnya dia ya kayak dalam hubungan tapi kayak ya cuman hubungan aja. Dan ini ya sangat menyakitkan buat kamu. Queen of Cup. Kamu lagi berusaha menenangkan diri kamu, ya, menenangkan segala guncangan-guncangan itu. Kamu lagi berusaha melihat dan melihat si situasi ini dengan tenang gitu loh. Five of Pentacles dalam keadaan terbalik. You are feeling down, ya. Segala sesuatu yang terjadi ini yang depannya manis sekali kamu lihat dan berakhirnya jadi berantakan. Setelah kamu udah ngasih segala sesuatunya, kamu mengorbankan segala sesuatunya untuk mereka. Begini, gitu loh. Ini bikin kamu ya down banget. Tetapi kamu lagi berusaha untuk bisa menguasai emosi kamu. Walaupun kayaknya mungkin kamu ini udah ngelihat kayaknya nih orang mau ninggalin gue. Dari apa yang dia lakukan atau bahkan dia ngomong. Gue udah gak mau lagi di dalam hubungan ini secara langsung ataupun tidak langsung. Kadang-kadang ada orang yang bicara dengan verbal ya. Mengenai keinginannya, ada orang yang berbicara melalui kelakuan dan hal-hal yang dilakukannya, ditunjukkannya. Kamu ngerasa udah kayak dicampakin, diabaikan, kamu udah kayak rasanya tuh kayak nggak dihargain gitu loh. Tapi kamu lagi berusaha kuat ini, lagi berusaha menguasai diri kamu, mengontrol diri kamu supaya kamu tidak gegabah gitu loh. Ten of Wands, The Chariot, dan Nine of Pentacles. Yap. Iya, kalau yang aku lihat di sini, mereka ini ada hal yang kayak, aduh kok bebannya berat sekali, kok kayaknya sulit sekali, kok kayaknya tanggung jawabnya. Ya, makanya tadi aku bilang spesifik sekali, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan. Dan mereka mungkin menjanjikan macam-macam gitu loh ke kamu. Pada akhirnya mereka ngelihat kok kayaknya ribet banget, kok kayaknya ini banget gitu ya. Dan akhirnya mereka mundur. Saat semuanya lagi bagus-bagus di awal-awal itu semuanya pasti manis, semuanya pasti bisa.
termasuk yang masalah perbedaan-perbedaan tadi. Semuanya pasti bisa di dilewatin, semuanya pasti bisa. Tetapi begitu lama-lama, waktu ini kadang-kadang mengikis segala layer-layer itu dan membuat orang jadi kelihatan siapa sebenarnya. Ya, begitu begitu kita ngadepin kesulitan, begitu kita ngadepin kesusahan, jalan berliku, pokoknya begitu ada rintangan-rintangan, disitulah kita bisa ngelihat siapa orang yang dealing sama kita sebenarnya, gitu loh. Makanya waktu dulu ya, temen gue ada yang bilang gini, kalau lo mau nikah sama orang, coba bawa naik gunung. Soalnya biasanya kalau lagi susah-susah gitu, lo bisa ngeliat tuh karakternya orang itu seperti apa gitu ya. Saya lihat, dia ngeliat hal yang dia punya dengan kamu ataupun kamu dengan mereka, ini kan bisa kebolak-balik. Kok kayaknya nggak kemana-mana. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi hubungan yang LDR gitu ya. Dan kayaknya untuk mengupayakan unity ini, eh, hubungan ini kok kayaknya berat sekali. Dengan segala perbedaan, dengan segala segala perbedaan inilah gitu ya. Ataupun segala beban-beban yang ditanggung ini kok kayaknya hubungan ini tuh bikin berat gitu loh. Sedangkan dia orang yang mungkin nggak sanggup ataupun tidak mau susah. Dia lebih baik menyamankan dirinya sendiri, dia lebih baik berada di dalam zona amannya dia, cari aman aja. Gue lebih baik senang sendiri, gue nggak mau yang susah-susah, gue mau yang happy-happy, dan gue nggak kuat gitu loh, rasanya kayak begitu. Karena ini nggak kemana-mana, bebannya kebanyakan. Itu yang aku lihat. Dan yang pastinya, ya menyakitkan. Kamu ngerasa, gue mau kok, gue pengen kok berjuang, gue bisa ngelakuin apa aja yang bisa bikin lo happy dan lain sebagainya. Tapi kalau orang ini udah nggak mau, terus gimana? Orang ini soalnya, ya yang aku bilang tadi, mereka masih ingin senang-senang. Mereka masih belum dalam kenyataan ya, bukan dari omongan aja loh, bukan dari cinta-cinta yang keluar dari cinta-cinta, tapi dari keluar dari kenyataannya. Mereka ini pengen semua yang nyaman buat mereka, semua yang enak buat mereka. Kalau ada hal yang berat, nggak bisa. Nih, nggak seimbang. Two of Pentacles dalam keadaan terbalik. Nggak balance. Pengennya yang satu sama yang lain nggak balance. Nah, gimana mau mencapai si tujuan ini? Gitu. Akhirnya kamu dibuat menunggu-menunggu aja, yang ini nggak bisa ngasih kepastian, nggak jelas mau datang mau pergi segala macam. Jadi selama ini semua menyenangkan, ini semua happy dan nggak membuat dia harus melakukan sesuatu yang berat, dianya mungkin nggak masalah. Tapi begitu ada tuntutan dan dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berat dan sesuatu yang menjadi tanggung jawab, sesuatu yang rumit buat dia, dia mundur. Dan lama-lama kamu kehilangan kesabaran dan lama-lama, well, ya udahlah gitu. Rasanya kayak begitu. Tetap harus punya deadline ya dalam menunggu kepastian dan lain sebagainya. Harus mempunyai deadline untuk apa? Untuk mengambil keputusan dan tindakan. Kalau hanya membiarkan waktu mengubah, waktu memperbaiki, itu enggak. Kalau kitanya enggak mau usaha, kitanya enggak mau mengambil satu inisiatif, sedangkan orang lain juga maunya enaknya aja, enggak akan bisa kemana-mana. Masalah itu enggak akan bisa benar sendiri kalau enggak dibenerin. Ya enggak? Oke? Oke. Em, aku lihat ada energinya Sagittarius, energi kamu Capricorn, Cancer, Gemini, Taurus, Cancer lagi, Scorpio, Virgo,
Pisces. Oke, ini adalah energi-energi yang aku lihat, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.